Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Hayani, NIM 2012018808. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi makalah kami yang berjudul Mawaris atau Waris Islam. Yang akan saya sampaikan ada 5 poin penting. Yang pertama, pengertian mawaris. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dari kata warasa, yarisu, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Mawaris menurut istilah yang dikenalkan para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi, yang dimaksud dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Poin kedua, istilah-istilah yang berkaitan dengan mawaris ada 6. Yang pertama, al-muwaris atau pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Yang kedua, al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Yang ketiga, tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunai wasiat. Yang keempat, al-irsi adalah harta warisan yang siap dibagikan ahli waris setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, dan menunai wasiat. Yang kelima, warisan adalah semua peninggalan pewaris, baik itu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Yang keenam, wasiat adalah suatu keputusan dari seseorang yang harus dilakukan setelah ia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali. Poin ketiga, dasar hukum kewarisan Islam. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Poin keempat, ahli waris. Secara garis besar, ahli waris terbagi menjadi 2, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki ada 12 orang. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, seayah, seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang sebapak dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman yang sebapak dengan ayah, dan suami. Bila mana ahli waris yang saya sampaikan ada semua, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 golongan saja, yaitu anak laki-laki, bapak, dan suami. Yang kedua, ahli waris perempuan ada 7. Yang pertama, anak perempuan, cucu perempuan dari anak, ibu, nenek atau ibu dari ibu, nenek, ibu dari ayah, saudara, perempuan sekandung, seayah, seibu, dan yang terakhir istri. Dalam kelompok ahli waris wanita, apabila ahli waris sebagaimana yang saya sampaikan ada semua, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 golongan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, ibu saudara perempuan sekandung, dan istri. Apabila semua ahli waris yang tercantum
yang saya sebutkan baik dari waris laki-laki maupun ahli waris perempuan ada semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 5 golongan. Yang pertama anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami, dan istri. Poin kelima, sebab akibat seorang menjadi ahli waris ada 5, sebab hubungan keluarga, hubungan perkawinan, hubungan wala, dan hubungan agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi waris Islam. Apabila terdapat kesalahan, itu milik saya sendiri. Apabila terdapat kesempurnaan, itu hanya milik Allah. Dan ambil saja yang bermanfaat. Saya akhiri dengan Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.